PT Rosa memegang kepemilikan atas PT Nazar sebesar 90%. Harga perolehan investasinya pada 1 Januari 2009 sebesar Rp1.080.000 dan tidak ada goodwill karena biaya investasi sama persis dengan nilai buku dan nilai wajar PT Nazar. Laba bersih PT Nazar di tahun 2009 tercatat sebesar Rp280.000, sementara laba PT Rosa sendiri secara terpisah sebesar Rp360.000. Nah, transaksinya, PT Rosa punya tanah dengan harga pokok sebesar Rp160.000. Tanah itu lalu dijual ke PT Nazar seharga Rp200.000. Selisihnya sebesar Rp40.000 tercatat sebagai keuntungan di buku PT Rosa. Tapi ingat, ini transaksi hilir, dari induk ke anak. Dari sudut pandang konsolidasi, tanah itu belum pergi kemana-mana, masih dalam satu grup. Maka keuntungan sebesar Rp40.000 ini harus dieliminasi 100% dari laporan konsolidasi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana jurnal eliminasinya? Dan seperti apa dampaknya ke laporan laba rugi konsolidasi tahun 2009? Sekarang pertanyaannya, apa yang PT Rosa catat di tahun 2009 ini? Ada 2 jurnal yang bekerja bersamaan. Jurnal pertama adalah jurnal biasa metode ekuitas. PT Rosa mengakui 90% laba PT Nazar. Laba bersih PT Nazar sebesar Rp280.000, jadi 90%-nya adalah sebesar Rp252.000. Jurnal ini mendebit akun investasi dalam PT Nazar dan mengkredit akun laba dari PT Nazar, masing-masing sebesar Rp252.000. Sampai sini, saldo akun investasi naik dari Rp1.080.000 menjadi sebesar Rp1.332.000. Nah, tapi ingat, dari Rp252.000 laba yang diakui tadi, ada Rp40.000 yang belum sah. Maka masuk jurnal kedua. Eliminasi laba belum terrealisasi atas tanah. Akun laba dari PT Nazar didebit sebesar Rp40.000 dan akun investasi dalam PT Nazar dikredit sebesar Rp40.000. Efeknya, saldo investasi turun lagi dari Rp1.332.000 menjadi sebesar Rp1.292.000. Dan laba investasi bersih yang diakui PT Rosa bukan lagi Rp252.000, melainkan hanya sebesar Rp212.000. Karena Rp40.000 tadi belum layak diakui sebagai laba dari perspektif konsolidasi. 2 jurnal ini sudah membersihkan pembukuan PT Rosa. Tapi pertanyaan besarnya, bagaimana semua ini terlihat di kertas kerja konsolidasi? Karena di sana, semua angka PT Rosa dan PT Nazar akan bertemu dan harus disatukan. Di kertas kerja ini, kita gabungkan angka PT Rosa dan 90% PT Nazar, lalu terapkan eliminasi. Mari kita ikuti alurnya. Di laporan laba rugi, penjualan PT Rosa tercatat sebesar 1.520, ditambah penjualan PT Nazar sebesar 880. Setelah digabung, penjualan konsolidasi menjadi sebesar 2.400. Beban termasuk HPP ikut dijumlah, 1.200 dari PT Rosa dan 600 dari PT Nazar, menghasilkan beban konsolidasi sebesar 1.800. Lalu ada 3 akun yang kena eliminasi. Pertama, jurnal A, keuntungan atas penjualan tanah sebesar 40 di debit. Artinya angka itu dihapus dari laporan konsolidasi karena memang belum terrealisasi. Kedua, jurnal B, laba dari PT Nazar sebesar 212 juga didebit dan dikeluarkan, karena ini sudah terwakili dalam penggabungan laba secara langsung. Ketiga, jurnal C, beban hak minoritas sebesar 14 didebit. Ini adalah porsi 10% pemegang saham minoritas atas laba PT Nazar, yaitu 10% dikali 280.000 laba PT Nazar, dan angka yang muncul di kolom laporan konsolidasi adalah sebesar 14 dalam tanda kurung. Hasilnya, laba bersih konsolidasi tetap sebesar 572, sama persis dengan laba bersih PT Rosa sendiri. Ini bukan kebetulan, ini memang logis. Laba konsolidasi mencerminkan laba induk ditambah bagian laba anak yang sudah disesuaikan. Tapi kertas kerja ini baru separuh cerita. Bagian nelacanya, tanah, investasi, dan hak minoritas masih menunggu untuk dijelaskan.
Masih di tabel 5.1, sekarang kita geser ke bagian neraca per 31 Desember 2009. Aset lainnya, 1.908.000 dari PT Rosa ditambah 1.400.000 dari PT Nazar, menghasilkan total 3.308.000 untuk konsolidasi. Sekarang, perhatikan baris tanah. PT Rosa tidak punya tanah di neracanya karena sudah dijual. PT Nazar mencatatnya sebesar 200.000, harga belinya dari PT Rosa. Tapi konsolidasi tidak mau nilai itu. Lewat jurnal A, tanah dikoreksi turun sebesar 40.000, sehingga nilai tanah di neraca konsolidasi menjadi Rp160.000. Itu persis harga pokok asal PT Rosa, seolah transaksi antar perusahaan tidak pernah terjadi. Baris investasi dalam PT Nazar sebesar Rp1.292.000 di buku PT Rosa juga lenyap setelah dieliminasi lewat jurnal B sebesar Rp212.000 dan jurnal D sebesar Rp1.080.000. Hasilnya 0 di laporan konsolidasi. Total aset konsolidasi Rp3.468.000. Di sisi pasifa, kewajiban dijumlah menjadi Rp320.000. Modal saham konsolidasi tetap Rp1.600.000 dan laba ditahan Rp1.400.000. Hak minoritas dihitung dari hak minoritas awal lewat jurnal D sebesar Rp120.000 ditambah alokasi laba lewat jurnal C sebesar Rp28.000, menghasilkan hak minoritas akhir sebesar Rp148.000. Total neraca konsolidasi seimbang di Rp3.468.000. Nah, 4 jurnal eliminasi di kertas kerja ini sebetulnya punya logika tersendiri. Kita bedah satu persatu di slide berikutnya. Di balik angka-angka bersih di kertas kerja tadi, ada 4 jurnal eliminasi yang bekerja keras. Jurnal A adalah yang paling langsung. Keuntungan atas penjualan tanah didebit sebesar Rp40.000 dan tanah dikredit sebesar Rp40.000. Tujuannya, menghapus keuntungan semu dan menarik nilai tanah turun dari Rp200.000 kembali ke harga pokok aslinya, yaitu Rp160.000. Seolah penjualan antar perusahaan itu tidak pernah ada. Jurnal B mengeliminasi laba investasi bersih PT Rosa. Laba dari PT Nazar didebit sebesar Rp212.000 dan investasi dalam PT Nazar dikredit dengan jumlah yang sama. Ini memastikan pendapatan investasi tidak dihitung 2 kali di laporan konsolidasi. Jurnal C mencatat beban hak minoritas. Beban hak minoritas didebit sebesar Rp28.000 dan hak minoritas dikredit sebesar Rp28.000. Angka Rp28.000 itu berasal dari 10% dikali laba bersih PT Nazar sebesar Rp280.000. Jurnal D adalah jurnal terbesar, eliminasi akun investasi resiprokal. Modal saham PT Nazar sebesar Rp800.000 dan laba ditahan PT Nazar sebesar Rp400.000, keduanya didebit dan dilawankan ke investasi dalam PT Nazar sebesar Rp1.080.000, serta hak minoritas awal Januari sebesar Rp120.000. Satu catatan penting yang perlu diingat, selama tanah itu masih ada di buku PT Nazar dan belum dijual ke pihak luar, jurnal eliminasi serupa wajib dibuat setiap tahun. Jadi ini bukan pekerjaan sekali, ini rutinitas tahunan. Bagaimana bentuknya di tahun-tahun berikutnya? Sekarang kita lompat ke tahun 2010 dan seterusnya. Skenarionya, tanah masih dipegang PT Nazar, belum dijual ke pihak luar. Karena keuntungan Rp40.000 sudah dieliminasi dari buku PT Rosa di tahun 2009, saldo akun investasi PT Rosa sekarang lebih kecil, sebesar Rp40.000 dari 90% ekuitas PT Nazar. Cek angkanya. 90% ekuitas PT Nazar per 31 Desember 2009 adalah Rp1.332.000. Tapi saldo akun investasi PT Rosa hanya Rp1.292.000. Selisihnya tepat Rp40.000, berasal dari eliminasi laba tanah yang kita lakukan tadi. Nah, untuk memulihkan keseimbangan ini di kertas kerja tahun berikutnya, dibutuhkan satu jurnal penyesuaian. Investasi dalam PT Nazar didebit sebesar Rp40.000 dan tanah dikredit sebesar Rp40.000. Perhatikan perbedaannya dari jurnal A di tahun 2009. Di sini tidak ada lagi eliminasi keuntungan dari laporan laba rugi, karena keuntungan itu hanya muncul di buku PT Rosa pada tahun penjualan saja. Yang ada sekarang hanyalah koreksi nilai tanah di neraca
agar tetap di harga pokok asal, dan pemulihan saldo investasi agar sinkron dengan 90% ekuitas PT Nazar di awal setiap periode. Jurnal ini terus berulang setiap tahun, sampai momen yang ditunggu-tunggu datang. Apa yang terjadi ketika tanah akhirnya laku ke pihak luar? Tiba juga momen yang ditunggu. Tahun 2013, PT Nazar menjual tanah itu ke pihak luar seharga Rp260.000. Dari sisi PT Nazar sebagai entitas terpisah, harga pokok tanah yang dicatatnya adalah Rp200.000, harga beli dari PT Rosa dulu. Jadi keuntungan yang diakui PT Nazar sebesar Rp60.000. Tapi dari sudut pandang konsolidasi, ceritanya berbeda. Harga pokok yang diakui bukan Rp200.000, melainkan Rp160.000. Harga pokok asli PT Rosa. Sehingga keuntungan konsolidasi yang seharusnya diakui sebesar Rp100.000. Selisih Rp40.000 itu adalah keuntungan yang sudah ditangguhkan sejak 2009 dan sekarang waktunya diakui. Untuk itu, PT Rosa perlu membuat satu jurnal metode ekuitas. Investasi dalam PT Nazar didebet sebesar Rp40.000 dan laba dari PT Nazar dikredit sebesar Rp40.000. Jurnal ini memulihkan persamaan antara akun investasi dan 90% ekuitas PT Nazar pada tanggal yang sama. Artinya, laba sebesar Rp40.000 yang selama 4 tahun hanya parkir di neraca, resmi terrealisasi. Tapi di kertas kerja konsolidasi, masih ada satu penyesuaian lagi yang harus dibuat agar laporan ke publik mencerminkan angka yang benar. Apa yang perlu dikoreksi? Di tahun 2013, PT Nazar mencatat keuntungan sebesar Rp60.000 dari penjualan tanah ke pihak luar. Tapi konsolidasi tahu bahwa angka itu kurang. Kenapa? Karena harga pokok yang seharusnya dipakai adalah Rp160.000, bukan Rp200.000. Jadi keuntungan yang benar dari perspektif konsolidasi adalah Rp100.000. Ada selisih sebesar Rp40.000 yang perlu ditambahkan. Untuk itu, satu jurnal kertas kerja dibuat. Investasi dalam PT Nazar didebit sebesar Rp40.000 dan keuntungan atas tanah dikredit sebesar Rp40.000. Jurnal ini tidak mengubah satupun angka di buku PT Nazar. Ia hanya bekerja di kertas kerja konsolidasi, mengoreksi keuntungan yang tampil ke publik dari Rp60.000 menjadi Rp100.000. Nah, kalau kita tarik alur pengakuan laba ini dari awal, di tahun 2009, keuntungan Rp40.000 ditangguhkan dan dieliminasi. Dari tahun 2010 sampai 2012, tanah masih di PT Nazar. Jurnal eliminasi terus dibuat setiap tahun. Baru di tahun 2013, ketika tanah berpindah ke pihak luar, Rp40.000 itu resmi diakui. Kunci yang penting diingat, seluruh proses ini hanya terjadi di kertas kerja, bukan di buku PT Nazar. Kita hanya memastikan laporan konsolidasi mencerminkan realita yang sesungguhnya. Itu tadi kasus hilir tanah, dari induk ke anak. Sekarang kita balik arahnya. Gimana kalau anaknya yang jual ke induk?